Oke, balik ke itu. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Okay, my name is Octavianus Campuan. As a moderator from the group 5, will be presentation about the basic principle of SAPL. Okay. Okay, for you guys, you have to scan on the pretest. Can you scan that? Scan, or maybe the link will be shared on the group. Oke. Please, bentar dulu Isa, tunggu sekitaran 3 menitan dulu. Okay, you guys have like 5 minutes to enroll the pretest before we start the presentation. Ah, Udah Kak guys. Udah. Okay. If you have done for the pretest, we're gonna start the presentation. For the first material will be explained by the Feli Marcelina. Time is yours. Isa, Moderator. Now I will explain the first material. Maaf biasa suaranya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang Basic Principles of Linguistics. Oke, yang pertama yaitu Language as a Social Semiotic Resource.
Teman-teman, laptop saya masih error. Bentar. Oke. Baiklah, apakah suara saya masih kedengaran? Ada. Dengar. Ada. Apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Ada. nggak? Ada. Baiklah, yang pertama tadi. Ada. Ya. Prinsip dasar pertama dari linguistik nasional didasarkan pada pandangan bahwa ia memandang bahwa bahasa merupakan semiotika sosial. Dua istilah kunci dari semiotika sosial adalah sosial dan semiotika. Pertama, semiotika itu sendiri dapat didefinisikan sebagai studi umum tentang tanda-tanda atau apa yang Saussure definisikan sebagai ilmu kehidupan, tanda-tanda dalam suatu masyarakat. Terus yang kedua yaitu prinsip dasar bahasa sebagai sumber untuk membuat makna daripada sebagai sistem aturan. Ini berarti bahwa linguistik fungsional sistematik juga berurusan dengan tanda-tanda. Tanda-tanda di sini berarti bahwa tertentu dalam hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan oleh bahasa atau dalam hal yang membuat makna dan bagaimana bahasa diorganisir untuk membuat makna. Sedangkan yang ketiga yaitu prinsip dasar fungsional linguistik fungsional sistematik berkaitan dengan teks sebagai unit dasar daripada kalimat di mana makna dinegosiasikan. Secara khusus, studi semiotika sosial menggambarkan teks sebagai perwujudan material dari suatu sistem tanda dan situs yang terus berubah, memiliki makna karena mencerminkan sebuah versi dari realitas. Untuk membangun makna dari sebuah teks sebagai unit semantik yang dibangun melalui kata-kata, tata bahasa diperlukan. Tanpa tata bahasa akan tidak mungkin untuk menginterpretasikan makna dari sebuah teks karena tata bahasa memiliki peran penting dalam analisis linguistik, khususnya dalam analisis wacana. Dan yang terakhir yaitu bahwa linguistik fungsional sistematik fokus pada hubungan antara sebuah teks dan konteks sosialnya daripada sebuah teks sebagai entitas struktural yang terkontekstualisasi dengan sendirinya. Sebuah teks dianggap sebagai teks ketika terjadi dalam konteks sosial. Sebagai hasilnya, sebuah teks mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tergantung pada situasinya. Baiklah, untuk saya kembalikan ke moderator. Oke, next material. Ini akan saya sendiri yang menjelaskannya. Ini mana di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Apa? Apa? Itu kan aku dulu baru kamu. Oh ya, maaf, ada kesalahan sedikit di sini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan di atas Fitriani dan mungkin sisanya adalah saya. Oke, silakan Fitriani, waktu dan tempat. Persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang language as a social semiotic research. Jadi di sini language is a social fact yang dikemukakan oleh Saussure. Jadi di sini menurut Saussure yang merupakan salah seorang tokoh linguistik ternama, bahasa dipandang sebagai sebuah fakta sosial. Nah, apa maksudnya? Fakta sosial di sini berarti bahwa bahasa itu tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat dan kehidupan sosial manusia. Jadi bahasa adalah produk dari interaksi dan aktivitas sosial manusia. Misalnya ketika kita berkumpul dan mengobrol dengan teman atau keluarga, kita menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dan menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan. Jadi tanpa adanya bahasa, interaksi sosial seperti ini tidak akan terjadi. Bahkan lebih jauh lagi, misalnya ciri khas bahasa ini kita sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya kita. Misalnya, seseorang yang berasal dari daerah itu kan cenderung menggunakan bahasa daerahnya sendiri ketika berkomunikasi dengan teman sebaya mereka di kampung. Nah, jadi bahasa di sini adalah sebuah fakta sosial yang lahir dan tumbuh dan berkembang dari interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
tanpa adanya komunitas sosial di sini, tanpa adanya interaksi antar manusia, maka bahasa itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi itulah mengapa Saussure di sini mengatakan bahwa bahasa dipandang sebagai sebuah fakta sosial. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu the study of science. Jadi di sini semiotik adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda atau sains. Jadi objek kaitannya adalah segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai tanda. Misalnya kata-kata, kalimat, tulisan, semua itu adalah tanda-tanda yang digunakan untuk menyampaikan makna. Contohnya misalnya kata lapar. Nah, itu ada tanda yang menyampaikan bahwa kita mengkomunikasikan rasa ingin makan. Nah, tanpa ada kata itu, kita tidak bisa mengkomunikasikan rasa lapar kita. Jadi, intinya, semiotik adalah segala sesuatu yang dikategorikan sebagai tanda dalam menyampaikan makna tertentu. Jadi, dalam sistemik fungsional linguistik, bahasa termasuk di dalamnya sebagai salah satu sistem tanda yang digunakan oleh manusia. Baik, untuk selanjutnya yaitu social system culture as a system of meaning. Jadi, di sini dalam konteks sistemik fungsional linguistik, kata sosial di sini merujuk pada sistem sosial atau budaya sebagai suatu sistem makna. Misalnya dalam budaya suku tertentu ada ritual, ada upacara adat, ada yang memiliki makna mendalam bagi mereka. Misalnya gerakan tarian, busana yang dikenakan, itu mengandung makna sesuai dengan sistem budaya mereka. Misalnya juga dalam budaya Indonesia, membukukan budaya merupakan suatu penghormatan kepada orang yang lebih tua. Jadi intinya language as a social di sini merujuk pada sistem sosial atau budaya suatu masyarakat yang memiliki sistem makna tersendiri dan bahasa merupakan salah satu unsur penting di dalamnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya ya ini berbicara tentang language as a resource for making meaning. Ini akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, langsung masuk ke penjelasannya. Di sini language is a organism for making meaning. Di sini pernyataan ini maksudnya ini bermaksud untuk bahwa bahasa itu disusun dengan sistematis agar supaya menyampaikan makna itu lebih mudah. Terus juga bahasa ini bukan cuma sekedar kumpulan kata-kata ataupun sebuah kalimat acak, yang dimana di sini sebaliknya kata-kata menyampaikan sebuah makna. Nah, bahasa menyampaikan sebuah kata-kata dan struktur bahasa diatur sedemikian rupa, maksudnya sehingga manusia dapat menyampaikan dan semacam memahami makna, dan ini berarti bahwa dalam setiap kalimat ataupun memang percakapan, kata-kata ini biasanya dipilih dan dapat disusun secara khusus untuk mengkomunikasikan pikiran, gagasan, ataupun informasi tertentu kepada pihak lain. Nah, oleh sebab itu, bahasa memiliki organisasi yang terstruktur untuk memfasilitasi semacam proses komunikasi dan pembangunan, yang dimana di sini makna di antara anggota ataupun masyarakatnya menggunakan bahasa tersebut. Oke, selanjutnya di sini adalah social system have their own characteristic. Nah, di sini pertanyaannya menunjukkan bahwa setiap sistem sosial memiliki ciri-ciri ataupun karakteristiknya masing-masing, dan tentu saja di sini unik ya ciri khas ataupun karakteristiknya yang membedakan dari sistem sosial lainnya. Nah, karakter ini bisa berupa struktur, organisasi, nilai-nilai, norma, ataupun praktik-praktik yang dimana mengatur perilaku ataupun interaksi sosial di dalam sistem tersebut. Nah, misalnya sistem sosial dapat memiliki hierarki yang jelas, aturan yang ketat, nilai-nilai yang dianut secara luas, ataupun cara komunikasi yang khas. Nah, dan di sini juga teman-teman, setiap sistem sosial yang ini berkembang sesuai dengan konteksnya sendiri, seperti misalnya budaya, sejarah, lingkungan, lingkungan dan lain sebagainya. Yang dimana di sini ini membentuk karakteristik khas dari sistem tersebut. Itu tujuannya dari pembentukan khas kayak budaya apa segala tadi. Dengan memahami karakter sistem sosial, kita dapat lebih memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individual berinteraksi di dalamnya. Nah, di sini saya akan memberikan mungkin beberapa contoh. Dari contoh pertama ini language is a organism for making meaning. Di sini mungkin saya kasih contoh di mana seseorang mengatakan seperti dalam pembuatan puisi, seorang penyair memilih kata-kata dan susunan kata yang sangat spesifik untuk menyampaikan semacam emosi. Mungkin beberapa contoh saya sudah sebutkan, semacam budaya ataupun bahasa. Dan di sini mungkin di sistem politik negara ini misalnya seperti lembaga-lembaga pemerintah, proses pengambilan keputusannya itu, dan juga aturan hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, karakter ini
bisa berupa secara demokratis, otoriter, ataupun politik lainnya yang dimana sangat masyarakat tersebut. Demikian penjelasan dan juga contoh-contoh yang dapat saya berikan terhadap penjelasan berikut. Nah, next slide itu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di slide selanjutnya akan saya jelaskan perkenalkan saya Patricia as the basic unit. Guys, suara aku astagfirullah. Bergema yes suaranya. Bentar. Masih bergema enggak? Masih, Yesa. Masih. Okta bisa tolong gantikan share screen bentar enggak? Masih bergema enggak ya? Aman. Keluar aku, boy. Tak bisa share screen enggak, tak? Oke, wait. Masalah laptop. Kelihatan dari situ? Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, udah lanjut ya. Baik, aku matikan ini dulu mic. Oke, teman-teman, mohon maaf atas kendalanya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang text as the basic unit atau teks sebagai unit dasar. Di sini mengacu pada pendekatan dalam analisis teks di mana teks dipecah menjadi unit-unit terkecil yang memiliki makna sendiri seperti kata, frasa, atau kalimat. Nah, di sini the basic unit dibagi menjadi 3, yaitu text as a material relation of a system sign. Yang artinya, teks sebagai realisasi material dari sistem tanda mengacu pada kalimat. Bagaimana tanda-tanda bahasa direalisasikan dalam bentuk konkret.
Nah, seperti kata-kata tertulis atau lisan dalam sebuah teks. Yang kedua yaitu teks menghasilkan banyak makna bersamaan. Yang dimaksud di sini yaitu teks dapat menghasilkan banyak makna secara bersamaan melalui penggunaan bahasa yang kaya akan konotasi, referensi budaya, atau ambiguitas yang disengaja. Selain itu, pembaca juga membawa pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang budaya yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan teks tersebut. Nah, yang terakhir yaitu teks membutuhkan tata bahasa untuk menafsirkan makna. Di sini, maksudnya tata bahasa atau struktur bahasa sangat penting dalam menafsirkan makna sebuah teks, karena tata bahasa menentukan bagaimana kata-kata disusun untuk menyampaikan pesan. Tata bahasa mencakup aturan mengenai fakta, letak kata, sintaksis, morfologi, dan semantik, yang semuanya mempengaruhi makna teks. Misalnya, sebuah kata dalam memiliki makna yang berbeda tergantung pada kalimat kata tersebut, digunakan dalam kalimat atau konteks tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, guys, saya akan melanjutkan materi yang kelima, maksudnya relation between text and social, yang mana adalah sebuah hubungan antara teks dan social konteks. Oke, yang pertama, text occurs in a social context. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pemahaman bahwa interpretasi dan makna sebuah teks sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi dan diterima. Faktor-faktor seperti ini berhubungan antara pengirim dan penerima, latar belakang budaya, dan norma-norma sosial yang berlaku semuanya membentuk bagaimana sebuah teks dipahami dan ditanggapi. Selain itu, tujuan komunikasi, media penyampaiannya, dan hal-hal tertentu juga memainkan peran penting dalam menentukan konteks dan dampak sosial. Oke, selanjutnya, konteks as a bridge between text and situation. Oke, selanjutnya, memahami interaksi antara teks dan situasi memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap faktor kontekstual yang membentuk penciptaan dan interpretasi komunikasi tekstual. Konteks memberikan informasi latar belakang yang diperlukan seperti isyarat budaya dan kesadaran situasional yang memungkinkan individu memahami makna, maksud, dan signifikansi teks dalam konteks tertentu. Misalnya, pesan tertulis yang sama mungkin memiliki interpretasi yang sangat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya pembaca, konteks sejarah di mana pesan tersebut diterima, atau dinamika sosial tertentu yang terjadi. Dengan mengakui konteks sebagai jembatan antara teks dan situasi, kita mengenali sifat komunikasi yang dinamis dan interaktif, di mana diskonstruksi bersama melalui interaksi konten tekstual dan konteks di sekitarnya. Oke, selanjutnya, text may have different interpretation depending on situation. Teks memiliki interpretasi berbeda tergantung terhadap situasinya. Oke, yang pertama ada cultural context atau konteks budaya. Budaya yang dimaksud ini memiliki nilai, kayak nilai, norma, dan gaya komunikasi yang berbeda. Terus kalau social context itu dinamika sosial dalam suatu kelompok atau grup, komunitas tertentu dapat mempengaruhi bagaimana teks itu diinterpretasikan. Selanjutnya konteks pribadi, seperti pengalaman, keyakinan, dan latar belakang individu juga memainkan peran penting dalam menafsirkan teks. Selanjutnya konteks sejarah. Latar belakang sejarah dan peristiwa yang mengarah pada komunikasi dapat mempengaruhi penafsiran sebuah teks. Oke, yang selanjutnya konteks lingkungan. Lingkungan atau situasi di mana teks diterima dapat mempengaruhi penafsirannya. Dan terakhir, media komunikasi, media penyampaian teks juga dapat mempengaruhi interpretasi. Mengingat faktor-faktor ini penting untuk menyadari bahwa teks tidak statis melainkan dinamis, dengan makna yang dibangun bersama antara pengirim dan penerima dalam konteks tertentu. Komunikasi yang efektif memerlukan kepekaan terhadap nuansa kontekstual ini untuk memastikan bahwa pesan dipahami sebagaimana mestinya. Oke, sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Okay, then thank you for the explanation, and then will be the last explanation from the
my friend ataupun mungkin teman saya ya. Sorry, ini agak mixing sedikit bahasanya. Mungkin Bang Ayes, silakan untuk menjelaskan materinya di bagian Boleh mana? itu nggak tampilkan layar yang kemarin Bang Ais itu tampilkan. Kirimkan. Ya. Boleh. Bentar. Oke. Halo semuanya. Kami dari sebelumnya kami dari kelompok 4 yang bergabung dengan kelompok 5. Kemarin saya dapat instruksi dari Bapak harus bergabung di kelompok 5 karena kita hanya bertiga. Jadi saya harus bergabung di kelompok 5, tetapi di sini saya tetap akan membahas tentang tematik progression. Oke. Bang Ayes bisa kirimkan ulang nggak? Kayaknya ke Boleh. delete gara-gara dia di WA. Udah, Okta. Oke. Di bagian mana? Udah di-upload. Ini. Bentar ya. Enable editing. Loading up. Bentar. Ini agak lelet ya laptopnya, sorry. Kebentur. Aduh. Oke, Bang Ayes. Time is your. Oke, thank you moderator. Sekali lagi saya dari kelompok 4 yang kemarin saya dapat instruksi dari Bapak harus bergabung dengan kelompok lain, yaitu saya di sini akan bergabung dengan kelompok 5 dan saya di sini akan membahas tentang thematic progression atau perkembangan atau kemajuan tematik. Dan di sini kemajuan sebuah konsep dalam linguistik yang laptopku error. Sorry. Oke. Dan yang tematik progression atau perkembangan tematik ini adalah kemajuan atau perkembangan sebuah konsep dalam linguistik yang berhubungan dengan perorganisasian atau informasi dalam kalimat dan wacana. Dan tematik progression ini dapat diidentifikasikan dengan mengeksplorasi ikatan yang konsep yang terjadi dalam berbagai tema dalam sebuah teks dan tematik progression ini juga terjadi dalam berbagai tema dalam sebuah teks dan merupakan pergantian antara kombinasi tema dan rema dalam teks. Dan tematik progression ini juga ada 3 pola yang memiliki 3 pola. Yang pertama itu pola pengulangan, yang kedua itu pola zigzag, atau yang ketiga itu pola tema ganda. Dan di mana pola pengulangan atau reiteration ini adalah salah satu cara dasar untuk mengajarkan teks dengan mengulangi sebuah klause yang berikutnya dan memberikan perkembangan tematik. Dan yang zigzag ini yaitu pola pengembangan tema dengan mengambil rema sebuah klause untuk dijadikan tema pada klause berikutnya. Dan yang ketiga itu tema ganda. Tema ganda ini merupakan perkembangan dengan tema yang diturunkan atau tema dari satu klause yang memperkenalkan sejumlah potongan informasi yang berbeda. Dan di sini juga ada contoh dari tema dan rema. Yang itu contohnya di sini ada di sini ada adikku pergi ke rumah temannya untuk bermain. Dan di sini adik yang termasuk tema itu adalah adikku. Dan sedangkan yang rema ini yang termasuk pergi ke rumah temannya untuk bermain. Itu termasuk ke rema. Sedangkan adikku itu termasuk ke tema. Dan di tema ini penulisan ini menunjukkan kepada
kita adikku sebagai suatu yang dibicarakan. Seringkali berupa kata subjek, namun bisa juga berupa objek atau unsur lainnya yang dikatakan. Sedangkan rema itu adalah klause yang selanjutnya yang dibicarakan tentang tema dan memberikan informasi lebih lanjut tentang tema tersebut. Biasanya dengan rema ini biasanya berisi tentang informasi baru atau terfokus yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembicara. Dan di sini ada sedikit penjelasan lagi. Story, mana ya? Nah, jadi pola literasi dan jika ini teridentifikasi pada teks siswa yang berhubungan suatu kalimat dengan kalimat lain pada tingkat paragraf. Sementara itu, tema ganda yaitu diidentifikasikan pada tingkat teks yang umumnya yang digunakan dalam penulisan argumentatif. Nah, di sini juga akan sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti di kelompok 1 yaitu Teh Anggi yang akan menjelaskan lebih lanjutnya lagi. Itu sekian dari saya penjelasannya tentang tematik profession. Terima kasih. Coba saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you buat Bang Es atas penjelasannya, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat kelompok silakan mengajukan pertanyaannya. Saya mau bertanya, Silakan. Ini. nah, mengapa bahasa dipandang sebagai teori SFL? Perkenalkan, nama saya Mukni Febriani, saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang mengapa bahasa dipandang sebagai semiotika sosial dalam kerangka teori SFL. Oke. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Silakan. dari Mukni Febrianti. Sebelumnya suara saya Halo? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mukni, yaitu mengapa bahasa dipandang sebagai semiotika sosial dalam kerangka teori sistematik fungsional linguistik. Oke, jadi karena dalam kerangka teori sistematik fungsional linguistik, bahasa itu dipandang sebagai semiotika sosial. Karena bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sistem tanda yang mencerminkan struktur sosial, kekuasaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sistematik fungsional linguistik menekankan bahwa bahasa tidak terpisah dari konteks sosialnya dan digunakan untuk membangun makna dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, analisis bahasa dalam kerangka sistematik fungsional linguistik tidak hanya memperhatikan struktur dan tata bahasa, tetapi juga konteks sosialnya. Baiklah, apakah sudah jelas, Mukni? Jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk kelompok lain, jika ingin bertanya silakan open your mic. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, jika tidak ada, maka presentasi untuk kelompok 5 dengan materi chapter 1 ataupun bab 1 kami tutup. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan teman-teman. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun teknis pada saat pelaksanaan materi tadi. Sekian dan terima kasih.